Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC. Kita balik lagi ke meja podcast Solo ini ya. Kali ini kita akan membahas update yang terjadi di MotoGP, terutama di bagian teknologinya ya. Seperti kita ketahui, semenjak beberapa tahun yang lalu Dorna itu memberlakukan sistem ECU yang boleh dibilang diunifikasi menggunakan ECU dari Magneti Marelli beserta juga dengan elektroniknya, dan dengan elektronik yang disengajakan agak sedikit lebih rendah detail dari support yang diberikan oleh ECU tersebut terhadap performa motor ya, bila dibandingkan dengan ECU dan elektronik yang dibuat in-house oleh pabrikan, maka boleh dibilang pabrikan-pabrikan itu harus kembali memutar otak kembali bagaimana menghadirkan beberapa support yang hadir di sepeda motornya gitu ya. Seperti kita ketahui, dengan hilangnya ECU in-house dari pabrikan itu banyak terjadi masalah ya di motor-motor, kayak misalkan wheelie ya, motor terlalu tinggi pada saat bagian depannya pada saat melakukan akselerasi wheelie gitu ya, dan itu tuh menyebabkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu tidak tersalurkan secara, boleh dibilang secara efektif atau secara efisien ke ban belakang. Nah, menghadapi wheelie ini, beberapa pabrikan termasuk salah satunya pionirnya adalah Ducati itu membuat berbagai macam inovasi gitu ya. Seperti kita ketahui, semenjak awal Ducati sudah terkenal dengan peranti untuk startnya yang boleh dibilang dinamakan dengan whole shot device. Nah, whole shot device ini ya, misalkan ini motor Ducati, ini adalah diecast 110-nya Dovizioso yang kebetulan ditandatangani oleh Dovizioso sendiri. Nah, whole shot device itu akan membuat bagian belakang dari motor itu akan lebih kayak gini nih teman-teman sekalian nih. Nah, akan lebih blesep ya, bilang blesep atau ambles gitu ya bagian belakangnya, sehingga membuat motor ini tuh tidak akan terlalu banyak wheelie pada saat start. Mekanisme dari whole shot device ini secara umum diperbolehkan oleh Dorna selaku regulatornya, namun tidak boleh menggunakan sistem elektronik kayak gitu. Jadi harus murni mekanis, boleh itu menggunakan pegas, boleh itu menggunakan sistem hidrolis, pokoknya harus mekanis, tidak boleh ada elektronik sama sekali. Dan kalau teman-teman sekalian ya, sedikit berkaitan bagaimana ceritanya pembalap gitu ya mengaktifkan tombol di handlebar sebelah kirinya lalu membuat bagian belakang ini ambles. Nah, amblesnya ini sebenarnya memaksa suspensi belakangnya itu terkompres. Nah, teman-teman sekalian bisa bayangin, suspensi itu terkompres itu artinya minimal itu terkompres sesuai dengan apa yang terjadi pada saat balapan, yaitu dia mendapatkan beban sekitar bobot dari motor itu sendiri bisa sampai 250 kg gitu loh teman-teman sekalian, atau 2500 Newton boleh dibilang seperti itu bila dikalikan dengan percepatan gravitasi. Bisa bayangkan, hanya dengan mencet tombol dia bisa mengaktifkan 200 gaya yang bisa mengambleskan motor setara dengan 250 kg. Itu pada dasarnya sih kita melihat itu secara langsung itu kayak yang nggak mungkin gitu ya teman-teman sekalian. Satu tombol bisa mengambleskan motor yang setara dengan 250 kg. Namun teman-teman sekalian bisa lihat sistem hidrolik dari dongkrak ya, dongkrak itu pada dasarnya adalah sebuah sistem pesawat sederhana yang menggambarkan sistem yang terjadi di whole shot device gitu ya. Dongkrak kan kita kan kalau ngerjain dongkrak itu kan hanya tenaga kita aja gitu. Tenaga kita berapa sih gitu loh. Paling bisa buat ngangkat 15 kg, 20 kg, tapi bisa ngangkat mobil yang beratnya 1 ton. Jadi ada sedikit konversi, sedikit ada amplifikasi power gitu ya yang dilakukan oleh sistem hidrolik dari dongkrak tersebut, dan itu ya yang menarik gitu loh teman-teman sekalian. Dan itulah yang diaplikasikan ke motor MotoGP, terutama motor yang menggunakan sistem whole shot device. Jadi kenapa bisa cuman satu tombol di bagian triple T atas, kalau ya misalkan Ducati ya dipencet gitu terus dia bisa ngamblesin pada saat start gitu loh.
Nah, itu yang menarik. Jadi kita udah kulas itu. Namun whole shot device ini dari tahun ke tahun itu semakin berkembang gitu ya teman-teman sekalian. Whole shot device sendiri adalah peranti khusus buat start dan tidak dipakai di spot-spot lain pada saat itu. Jadi hanya di start dan hanya sekali itu aja. Dan dia akan menormalkan kembali posisi dari motor. Awalnya begini ya, ambles begini kayak chopper begini, dia langsung balik lagi ketika motor menghadapi tikungan pertama pada saat hard braking di tikungan pertama. Nah, kelanjutan dari whole shot device akhirnya beberapa pabrikan dan juga Ducati itu menghadirkan whole shot device depan dan belakang. Jadi yang diamblesin itu roda bagian suspensi bagian belakang ambles dan suspensi bagian depannya juga diamblesin sampai full gitu. Jadi benar-benar ceper depan dan belakang. Nah, itu perkembangan terakhir dari whole shot device. Dan ternyata pabrikan-pabrikan terus berpikir mengenai whole shot device dan bagaimana whole shot device ini bisa berguna di sepanjang balapan. Jadi nggak hanya di waktu start doang gitu loh teman-teman sekalian. Nah, seperti kita ketahui ketika motor ini kan di tikungan, misalkan di tikungan gitu ya, terus habis itu selesai tikungan dia menghadapi mulut luar dari tikungan, boleh dibilang setelah tikungan gitu ya, dia kan biasanya akan melakukan sebuah akselerasi, terutama kayak misalkan di tikungan terakhir. Nah, tikungan terakhir itu kan biasanya setelah itu hadir kayak stripe panjang, dan itu tuh motor harus melakukan akselerasi. Dan penyakit pada saat akselerasi itu pada saat setelah nikung terus balik gitu ya, terus habis itu pada saat akselerasi motor itu akan ngangkat gitu ya, ngangkat, nah atau wheelie. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh pabrikan-pabrikan, sehingga mereka hadirkan whole shot yang bisa dipakai di setiap titik di mana mereka membutuhkan wheelie yang lebih sedikit untuk digunakan pada saat akselerasi. Jadi pada saat nikung gitu ya, pada saat dia mau mengakselerasi, ban belakangnya itu langsung bagian belakang buritan itu diamblesin lagi. Ya, diamblesin lagi gitu ya, tinggal dia pada saat dia berakselerasi itu wheelie bisa diminimalisasi. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan inilah yang disebut dengan ride height devices, atau teman-teman bilang, ada yang bilang sebagai shape shifter, karena memang secara umum itu bentuknya berubah dari yang standar biasa menjadi motor yang ambles kayak gini gitu loh teman-teman sekalian. Jadi nggak hanya pada saat start doang, namun mereka menghadirkan pada saat mengakselerasi di setiap tikungan gitu loh teman-teman sekalian. Dan perkembangan dari ride height device ini di tahun 2021 ini juga cukup mencengangkan teman-teman sekalian. Oke, jadi sebelum kita mengarah ke update selanjutnya, ride height device itu juga menggunakan sistem hidrolik yang sama seperti whole shot device gitu ya. Jadi tanpa atau tidak boleh menggunakan sistem elektronik sedikit pun gitu ya. Jadi mereka hanya menggunakan sistem mekanis, boleh menggunakan pegas, boleh menggunakan hidrolik dan segala macam. Sistemnya sama, jadi kayak misalkan di bagian setang itu ada kayak tombol-tombol. Setelah tombol itu dipencet, diaktifkan, maka bagian belakang itu akan ambles gitu ya. Suspensinya akan mengkompres gitu ya. Suspensinya akan mengkompres gitu. Jadi kayak gini. Jadi terus-terusan mengkompres. Dan ini tuh menyebabkan wheelie jadi berkurang gitu ya. Dan hanya di suspensi belakang aja, nggak di suspensi depan untuk sampai saat ini. Nah, mungkin ke depan-depan juga akan bisa mengkompres bagian suspensi depan, tapi kita nggak tahu. Karena suspensi depan untuk membuat dia mengkompres sendiri ya, kalau sekarang di whole shot device bagian depan itu pembalap tuh harus pertama tuh menekan tombol, lalu dia melakukan hard braking, kalau bisa sampai dia stopi, terus habis itu suspensi depan kan ngambles gitu, terus habis itu setelah ambles dia akan terkunci sendiri, klek gitu. Persis mekanismenya sama seperti whole shot device di motor-motor motocross gitu. Nah, balik lagi ke whole shot ke shape shifter atau ride height devices yang model 2021, seperti kita ketahui Ducati dan juga Aprilia itu disinyalir tahun 2021 ini mengembangkan atau membuat evolusi dari ride height device ini menjadi otomatis. Nah, mendengar kata otomatis, mindset kita tuh biasanya kan menghadirkan sistem yang agak sedikit elektronis gitu ya. Nah, namun regulasi dari MotoGP itu tidak memperbolehkan sama sekali
atau memban semua sistem elektronik dari suspensi, sehingga kalau misalkan ketahuan Ducati atau Aprilia atau pabrikan siapapun juga yang menggunakan sistem elektronik pasti akan didiskualifikasi langsung gitu. Dikasih penalti akan seperti itu. Nah, sistem dari ride height devices yang berkembang sampai 2020 ya, pada saat dia menikung itu kan kadang-kadang ada yang terjadi bahwa proses amblesnya terlalu cepat atau proses naiknya nanti pas pada saat membalikan juga terlalu cepat. Dan kalau ini terlalu cepat, amblesnya terlalu cepat dan naiknya terlalu cepat, itu akan membuat stabilitas atau balance dari motor itu agak sedikit terganggu, sehingga ya dia akan wobble dan segala macam. Nah, ya beberapa pabrikan seperti Yamaha, Ducati, Aprilia itu membuat sistem ride height device pada saat amblesnya itu nggak langsung bles gitu, tapi dia tuh agak sedikit gitu, memainkan proses yang terjadi di sistem hidrolisnya gitu ya. Tekanan yang dihadirkan di sistem hidrolisnya itu dibuat sediskret mungkin, sekontinu mungkin, tapi pelan-pelan gitu ya, sehingga prosesnya itu jadi pelan gitu loh teman-teman sekalian, dan tidak membuat keseimbangan dari motor terganggu. Cuman masalahnya ya, sistemnya itu seperti apa sih? Nah, sistemnya ini adalah yang tahun 2020 sistem ride height device itu pembalap itu memencet tombol tertentu yang tempatnya itu bergantung pada preferensi dari pabrikan dan juga pembalapnya sendiri. Ya bentuknya juga macam-macam. Kalau Ducati itu kayak pencetan tombol kayak di sepeda gitu, sepeda goes. Lalu ada yang bentuknya tombol begini, ada yang puter segala macam. Nah, masalahnya adalah di 2020 itu 2020 yang lalu gitu ya, itu ride height device itu dikembangkan ya sampai awal musim 2021 itu ride height device itu dikembangkan berdasarkan feel dari pembalapnya. Jadi pembalapnya pada saat merasa dia ingin berakselerasi, maka dia akan mencet. Dia akan mencet dan sistem ride height device itu akan langsung aktif kayak gitu dah. Dan ini masalahnya teman-teman sekalian. Feel dari pembalap itu kadang-kadang pas dan kadang-kadang nggak pas gitu ya. Jadi pada saat ini pas nggak ya pada saat dia butuh akselerasi gitu ya, sehingga dia butuh mengaktifkan ride height device. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan di 2021 ini mereka menghadirkan apa yang namanya automatic ride height device. Jadi sistem ride height device ini untuk di tahun 2021 yang disinyalir dikembangkan oleh Ducati dan Aprilia itu menghadirkan ride height device yang jauh lebih akurat. Jadi sistem ini jauh lebih akurat mengetahui kapan motor ini butuh untuk mengambleskan atau mengaktifkan ride height device-nya. Persis ketika motor ini dibutuhkan. Nah, kalau pakai manusia kadang-kadang suka nggak pas gitu ya feelingnya. Ini pas nggak nih dibutuhkan ride height device-nya. Kenapa? Karena kalau pada saat persis di tikungan banget itu ride height device itu juga akan jadi masalah. Nah, caranya adalah otomatiknya tuh begini teman-teman sekalian. Jadi itu ada kayak macam sistem sistem hidrolik tersendiri gitu ya di dalam suspensi depan atau suspensi belakangnya gitu ya. Mayoritas hanya di suspensi belakang sih ya kalau ride height device. Nah, jadi tombol dari ride height devices itu diaktifkan sebelum pembalap tahu bahwa di depan akan butuh yang namanya ride height devices gitu ya. Jadi di depan udah ada mau keluar tikungan gitu ya. Pada saat depan mau keluar tikungan dan butuh ban depan itu tidak terlalu wheelie, maka pembalap langsung menekan tombolnya. Cek. Tapi pada saat tombol dipencet, dia tuh nggak langsung ambles gitu loh teman-teman. Nggak langsung ambles. Nah, pada saat dipencet, dia itu baru siap-siap motornya. Bahwa di depan akan ada posisi di mana dia akan butuh ride height device ini akan aktif. Dan motor ini kayak tahu sendiri kapan ride height device ini akan persis diaktifkannya untuk mengambleskan. Nah, dia butuh sensor dong. Kalau ngomongin sensor biasanya kita ngomongin elektronik, tapi ini sensornya benar-benar mekanis juga sehingga lolos dari regulasi FIM dan Dorna gitu ya. Nah, sensornya ini biasanya ada di roda depan, terutama di suspensi depan. Itu yang kalau teman-teman sekalian mirip kayak stroke sensor ya, kayak bentuknya kayak suspensi kecil gitu ya, kecil panjang gitu, rod batang gitu ya, dan itu tuh memperkirakan kapan
suspensi depan ini akan mengembang atau terkompres, Nah, pada saat sensor mekanis ini mendeteksi suspensi depan akan mengembang secara full gitu ya, stroke sensor ini, maka dia akan memberitahukan secara mekanis juga, jadi bukan secara elektronis, kepada sistem dari right head device untuk mengaktifkan secara penuh sistem right head device dulu, untuk mengambleskan dari suspensi belakang. Jadi saya ulang lagi, jadi proses pengaktifannya, pertama pembalap itu misalkan lagi nikung begini ya, ini belum ambles, pada saat nikung dia tahu nih, wah di depan akan ada keluar tikungan dan dia butuh right head device. Dia pencet deh, tek gitu ya. Tapi dia belum ambles. Nah, pada saat motor ini keluar tikungan, ya misalkan di gini, keluar tikungan, itu kan pada saat dia akselerasi, itu kan ban depan agak naik gitu ya. Sehingga suspensinya akan terkembang. Nah, pada saat terkembang, sensor dari stroke sensor yang mendeteksi suspensi depan terkembang, dia akan memberitahu sistem right head device untuk mengaktifkan dari suspensi belakang agar dresep, agar dia ambles. Set. Lalu aktif deh jadinya pada saat dia mengakselerasi, bagian belakang turun dan wheelie akan diminimalisasi. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Ini menarik. Sistemnya otomatis tapi tidak elektronis. Jadi otomatis menggunakan murni ilmu pengetahuan dari fisika mekanis banget gitu ya, fisika mekanika klasik banget ya. Dia akan lihat suspensi, terus habis itu suspensinya dihubungkan dengan sistem amplifikasi hidrolis. Wah, itu tuh benar-benar mind blowing banget sih kalau buat saya gitu ya. Mereka berhasil melihat dan berhasil memaksimalkan ilmu pengetahuan yang boleh dibilang, kalau bilang fisika atau fisikanya yang boleh dibilang klasik banget sih pada dasarnya. Jadi bukan fisika yang sekarang dan bukan fisika yang dicampur-campur dengan elektronik, tapi fisika yang benar-benar klasik, yaitu fisika mekanik biasa. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian mengenai sistem right head devices yang berkembang sampai dua seri terakhir ya, menjelang 2 seri terakhir MotoGP 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.